25 nyaris pupus setelah timnas U22 kalah di laga perdana grup C melawan Filipina. Langkah Indonesia bahkan bisa saja terhenti lebih awal bila Vietnam dan Malaysia memilih main mata di laga terakhir grup B. Seperti apa timnas Indonesia U22 menghadapi situasi ini? Berikut adalah wawancara Nusantara TV dengan manajer Garuda Muda Sumarji. Baik, terima kasih Pak Marji sudah bergabung dengan Nusantara TV. Kita ingin mengupdate kabar terbaru terkait dengan Timnas U22 yang saat ini masih berjuang di SEA Games 2025. Kita sangat menyayangkan tentunya harus kalah di laga perdana, di laga pertama melawan Filipina dengan skor 0-1. Dan yang menjadi pertanyaan banyak pemirsa tentu saja terkait dengan suasana tim, karena kekalahan itu cukup krusial tentunya. Dan kemarin juga sempat banyak beredar foto-foto di media sosial yang memperlihatkan bagaimana suasana emosional para pemain, termasuk sang kapten Ivar Jenner yang terlihat melempar botol saat menuju ruang ganti, dan juga Mauro Gistra yang tertunduk lesu. Bahkan Pak Marji sendiri ada fotonya lagi tertegun di bench pemain seperti itu. Dan seperti apa sebenarnya kondisi ruang ganti pemain Pak Marji setelah kekalahan lawan Filipina? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan berkaitan dengan kondisi tim. Pasca kekalahan kemarin kan kita tahu semua memang kondisinya sangat drop, lemah dan kaget ya. Kenapa? Karena kami selama ini saya juga tertegun sekali karena selama membawa tim saya juga belum pernah mengalami kekalahan melawan Filipina. Nah, ini tentu membuat suasana jadi tidak karu-karuan, kecewa berat dan ya macam-macam lah yang ada di pemain, termasuk saya dan saya kira semuanya di tim ini. Tetapi saya sangat memaklumi kekecewaan dan benar-benar rasa tertunduknya kapten tim Ivar, dikarenakan kan kita tahu bahwa Ivar ditunjuk sebagai kapten, tentu ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, sehingga ya itu jadi pukulan yang sangat telak ya buat Ivar. Tetapi kembali lagi sebenarnya bukan Ivar saja, para pemain semuanya merasakan hal yang sama. Dan setelah kekalahan itu saya berupaya untuk bisa membangkitkan tim ini secara keseluruhan. Saya berikan semangat, saya berikan motivasi kepada para pemain, baik yang sebagai starter, cadangan, dan juga yang tidak main, sehingga secara keseluruhan saya benar-benar harus bisa mengangkat moral pemain ini, mental pemain ini, ya, terutama bagaimana mental yang sudah drop itu bisa kembali seperti sedia kala, seperti sebelum pertandingan. Dan alhamdulillah segala hal yang kami upayakan di tim ini saya bagi tugas secara merata antara tim kepelatihan dan juga official yang lain, semuanya saling bekerja sama untuk bisa sama-sama bekerja untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali suasana yang memang harus kita segera kembalikan. Dan alhamdulillah dengan upaya-upaya yang kami lakukan hasilnya cukup baik sampai dengan saat sekarang ini. Ya, Pak Marji, kalau boleh menggambarkan seperti apa sebenarnya kondisi kamar ganti saat setelah kalah lawan Filipina? Apakah sepi atau seperti apa? Apakah penuh emosi di ruang ganti? Mungkin Pak Marji bisa masih mengingat seperti apa suasana di kamar ganti Timnas U22 saat itu? Kalau kondisi pemain ya di ruang ganti, kembali lagi kondisi kekalahan kemarin lawan Filipina ya semuanya benar-benar lesu semua. Lesu semuanya tanpa terkecuali di ruang ganti. Tetapi kembali lagi, saya bersama-sama dengan tim kepelatihan harus bisa menghidupkan suasana itu dan harus sesegera mungkin untuk bisa mencairkan. Walaupun jujur ketika di ruang ganti ya semuanya tidak mungkin ada yang bisa tersenyum, bahkan boleh dikatakan semuanya menangis lah ya. Oke. Tapi kembali lagi ketika kita balik ke hotel, tentu itu sudah jadi kewajiban saya bersama-sama dengan tim pelatihan untuk kembali mengangkat mental para pemain agar kembali normal. Sebenarnya kekalahan 0-1 lawan Filipina menjadi sangat krusial karena memang ada
peserta yang dikurangi dari grup C. Kita tahu bahwa terkait dengan mundurnya Kamboja, akhirnya panitia atau pihak penyelenggara memindahkan Singapura ke grup A sehingga seluruh tim dihuni oleh 3 peserta, dan ini membuat kekalahan lawan Filipina ini menjadi sangat krusial dan sangat menentukan bagi perjalanan Indonesia ke depannya. Apakah ada kekecewaan dari tim manajer ataupun tim pelatih dengan keputusan ini, Pak Marji? Karena kita tahu bahwa di awal sempat ada wacana untuk drawing ulang. Kalau kaitannya dengan soal kekecewaan berkaitan dengan berkurangnya peserta di grup C ini, tentu kami kecewa ya. Kenapa? Karena semestinya harusnya memang pertandingan pertama itu tidak dijadikan ukuran, acuan, dikarenakan kita juga tahu bahwa seharusnya kan timnas kita pertama menghadapi Singapura kan. Ya. Tetapi ya karena ada salah satu negara yang mundur, tidak ikut, ya otomatis ya kalaupun kita misalkan mau drawing ulang juga tentu waktunya tidak ada. Ya pada akhirnya kita mengikuti regulasi aturan yang sudah dilakukan, ditentukan oleh tuan rumah. Sehingga berkaitan dengan soal itu, kalau bilang dikatakan kecewa-kecewa, tetapi kembali lagi bahwa ini semua tentu harus kita sisa waktu yang ada atau sisa pertandingan yang ada ya harus kita maksimalkan sebaik mungkin, sehingga siapa tahu ada mukjizat yang bisa membantu, yang bisa menguntungkan buat timnas kita untuk bisa melaju ke babak semifinal. Ya baik, kemarin kita sempat mendengar kabar atau berita terkait dengan pernyataan Pak Marji bahwa Pak Marji kurang keras, kurang disiplin mungkin kepada para pemain timnas U22 dan memberikan analogi terkait dengan zaman Sintayong sebelumnya yang sangat keras terhadap para pemain U22 atau U23. Ini sebenarnya bermakna apakah ini terkait dengan kehidupan atau kehidupan di luar pertandingan atau memang untuk pertandingan, Pak Marji? Karena kita tahu bahwa 2023 Pak Marji juga cukup keras terhadap para pemain sampai harus menunggu di depan lift agar para pemain tidak kemana-mana saat itu. Begini, maksudnya kita itu kan kaitannya dengan soal cara main ya. Cara main, jadi agresif itu penting. Dikarenakan apa? Karena ini di Asia Tenggara dan usia anak-anak ini kan usia muda, usia 22. Sehingga di usia anak-anak yang seperti ini yang kita tekankan itu adalah bagaimana agresifnya pemain untuk menghadapi lawan. Artinya dengan kecepatan, fokus, agresif, tentu ini jadi modal utama. Kemarin kan kita lihat babak pertama kan memang kalau boleh saya katakan, boleh dikatakan ini agak lemah gitu ya. Artinya agresifnya kurang gitu. Sehingga babak kedua kita motivasi, kita berikan ini, tapi ya kembali lagi gol juga tidak tercipta. Maka itu kita jadikan evaluasi, di tim, dan kita akan betul-betul kembali kepada jati diri anak-anak timnas Indonesia yang memang dari dulu di usia 22, 23 itu betul-betul nomor 1 itu adalah agresif. Anak-anak agresif, ngotot ya pasti ya. Ya bermain ngotot dan ya fokus. Kita lihat dari dulu kan pasti itu anak-anak itu. Ya. Oh berarti bukan dalam artian keseharian ya, ini dalam artian dalam permainan di lapangan, boleh saya katakan begitu Pak? Oh ya betul, bukan keseharian. Keseharian semuanya mengikuti aturan yang ada dan saya selalu kontrol. Pagi pun juga saya ada beberapa teman-teman media kan saya tahu, ketemu saya juga. Saya tungguin juga di bawah kok dari pagi tadi. Ya, kita tahu bahwa pertandingan melawan Myanmar gak ada pilihan selain harus menang, dan tentu saja bukan hanya kemenangan biasa tapi juga dengan skor yang cukup telak untuk mengamankan satu tempat dari posisi runner up menuju semifinal. Namun ada satu parameter lagi atau satu syarat lagi di mana ini hasilnya ini juga tergantung dengan pertandingan Vietnam dan Malaysia. Nah, apabila kedua tim ini bermain imbang maka otomatis Indonesia tidak lolos ke semifinal. Dan kedua tim tentunya Vietnam dan Malaysia akan lolos ke semifinal apabila mereka bermain imbang. Apakah ada dari tim manajer mungkin atau dari PSSI mungkin yang mengawasi agar Vietnam dan Malaysia
tidak main mata boleh dikatakan untuk meraih hasil imbang pada pertandingan nanti, Pak Marji? Kalau berkaitan dengan itu bukan ini ya, artinya tidak akan mengomentari. Kenapa? Karena saya berada di tim gitu. Mungkin Yes. kalau misalkan melakukan hal mengawasi dan lain sebagainya, tentu ya itu tugas kita bersama. Jadi Yes. bukan, karena kalau saya kan saya udah kembali ke soal itu tadi. Ya. Saya beberapa teman-teman saya nanya saya sejauh mana agar supaya pertandingan antara Malaysia dan Vietnam ini tidak Fair. main mata gitu. Yes. Saya jawab bahwa wah itu di luar ranah saya. Kalau saya berupaya semaksimal mungkin untuk memotivasi para pemain untuk kembali kepada jati dirinya. Jadi kepada pemain kita itu dari dulu ya agresif gitu, seperti itu. Ngotot yang pasti Pak ya. Ya, dan diakhiri dengan kemenangan, dan kemenangan itu juga harus dengan skor yang Margin cukup yang telak gitu ya. Nggak bisa kita juga main-main gitu. Kalau ditanya soal yang tadi, waduh, main mata dan lain sebagainya, mungkin saya nggak bisa menjawab. Terkait dengan persiapan melawan Myanmar, seperti apa kesiapan para pemain, Pak Marji? Apakah dari sisi mental dan juga fisik, apakah para pemain ini seluruhnya siap untuk bertanding melawan Myanmar dan meraih kemenangan? Yang tentu saja tidak hanya kemenangan biasa, tapi dengan kemenangan dengan yang skor telak demi menjaga asa menuju semifinal nanti, Pak Marji. Kalau kondisi para pemain sampai dengan detik ini secara mental sudah kembali normal, pulih dengan upaya-upaya yang kami lakukan secara bersama-sama di tim ini. Seperti tadi saya katakan, berbagi tugas sampai yang namanya mesyur pun saya berikan tugas agar supaya mereka bisa mengambil hati para pemain ketika dia melakukan terapi kebugaran dengan suasana yang nyaman, diajak bicara, dan itu sudah saya kasih kisi-kisinya. Apa yang harus kamu sampaikan, apa yang harus kamu lakukan kepada para pemain. Dan alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan, sangat baik. Nah, kalau kaitannya dengan soal cedera dan lain sebagainya, semuanya tidak ada, kondisinya fresh semua. Pemain mental juga alhamdulillah sudah kembali baik. Ya, intinya sekarang ini tugas tim pelatih untuk meramu strategi yang tepat dan mematikan. Ya. Tim pelatih juga tadi setelah saya sarapan pagi, makan siang juga di ruang meeting saya lihat pada melakukan aktivitas untuk menganalisa tim lawan yang akan kita hadapi. Saya sudah sampaikan juga sedetail apapun harus dilakukan untuk dianalisa kelemahan, kelebihan, baik person to person maupun secara kelompok bergeraknya. Sehingga apa yang dilakukan lawan itu bisa kita antisipasi. Artinya tim benar-benar saat sekarang ini bekerja ekstra keras, ya, tim kepelatihan, agar supaya betul-betul bisa menghasilkan sesuatu hal yang memang bisa membanggakan. Baik Pak Marji, terima kasih atas informasinya. Ya, baik. Terima kasih Mas. Sama-sama. Obor Olimpiade akan melewati